Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik juga ya? Iya Bang, baik. Ya, baik ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia silahkan? Pak, Ya, silahkan. sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita pada hari ini dapat bermakna dan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya silahkan kalian isi ya presensi yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian isi. Saya tunggu ya 1 menit. Bagaimana? Sudah ya? Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan ya kontrak belajar kita sama seperti kemarin. Yang pertama, ketika Anda tidak berbicara, tolong matikan mikrofonnya, gitu ya. Dan jika ingin keluar atau istilahnya itu mau ke toilet, silahkan kalian minta izin kepada Bapak. Kemudian Bapak akan memberikan izin, gitu ya. Kemudian saya harap kalian tertib dan disiplin selama pembelajaran ini berlangsung serta mengerjakan seluruh tugas yang saya berikan. Dan saya harap juga di sini kalian harus aktif ya dalam diskusi, karena pada kegiatan diskusi itu ada penilaian khusus yaitu psikomotorik. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ada 3 penilaian ya. Yang pertama tentang kognitif, itu pengetahuan. Yang kedua tentang sikap kalian, saya nilai juga. Yang ketiga tentang keaktifan kalian, saya nilai. Jadi 3 aspek yang saya nilai. Jadi silahkan kalian maksimalkan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya ya. Semuanya tolong aktifkan kameranya. Ya, silahkan aktifkan semua kameranya. Saya ingin mencek kesiapan kalian untuk belajar. Sudah Pak. Silah ya, fisika gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal pretest yang ada di Google Classroom. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, tolong semuanya kalau sudah nonaktifkan lagi mikrofonnya. Kita masuk ke pelajaran. Ya. Sebelum kita belajar, di sini Bapak ingin menanyakan dulu nih. Kemarin kita belajar tentang hukum Pascal. ya, ada yang tahu nggak bunyinya apa hukum Pascal itu? Ada yang ingat masih? Ya, silahkan. Hukum Pascal adalah hukum yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Iya. Siapa tadi yang bicara? Hafid ya? Iya Pak. Wah, luar biasa sekali Hafid ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin ya. Jadi bagi teman-temannya, kalian juga harus belajar ya. Jangan kalah dengan Hafid ya, yang telah mempelajari materi kemarin dengan baik gitu ya. Jadi tepat sekali ya. Hukum Pascal itu menyatakan tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup, yaitu pada fluida ya, dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran ya. Ini gambar apa yuk? Ada yang tahu nggak? Gambar apa ini? Kapal. Perahu ya, kapal ya. Oke, biasanya kalau kapal, perahu atau chest ya, sebutan dari kampung kita, itu terbuat dari kayu apa yuk? Ulin. Iya, kayu ulin ya. Kalian tahu nggak kayu ulin tuh dia kuat ya kan? Kalau kita taruh di sungai berat, dia tenggelam, betul nggak? Iya Pak. Iya, pasti tenggelam. Nah, pertanyaannya ini, kenapa perahu yang terbuat dari kayu ulin dan bermuatan juga ini itu bisa terapung? Tolong mikrofonnya nonaktifkan dulu. Ada yang bisa menjawab nggak ini? Kira-kira kenapa yuk? Tambahin ban. Karena ditambahi ban ya. Ada yang lain lagi? Karena gravitasi bumi ya. Oke, ada yang lain lagi. Nah, ini ya, pada hari ini kita akan belajar tentang ini ya, gaya Archimedes ya. Jadi indikator pelajaran kita yang pertama adalah menerapkan persamaan hukum Archimedes dalam memecahkan masalah ya. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Yang pertama ini kita menerapkan persamaannya saja. Yang ketiga, kita menganalisis peristiwa hukum Archimedes.
Yang keempat, menganalisis dengan kritis ya keadaan benda yang berada dalam zat cair. Dan terakhir, kita akan melakukan kegiatan praktikum ya melalui nanti aplikasi Kemendikbud. Nah, sama dengan kemarin ya, langkah-langkah pembelajaran kita, saya akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok. Kemudian saya akan memberikan materi ajar ya tentang hukum Archimedes dan LKPD-nya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, jika ada kesulitan dalam kegiatan praktikum, nanti kita akan koordinasikan di grup WhatsApp. Ya, saya harap kalian aktif ya di sana. Oke. Silahkan kalian masuk ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Sudah siap untuk praktikum ya? Siap. Oke, kalau siap silahkan kita masuk ke grup WhatsApp kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana aktivitas peserta didik dalam kegiatan kelompok. Pertama-tama, guru mengucapkan salam dan memastikan peserta didik telah melakukan kegiatan. Kita lihat kegiatan praktik peserta didik. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik disesuaikan dengan LKPD yang telah disediakan. Selain itu, guru memastikan bahwa peserta didik dapat melakukan kegiatan praktikum, dan jika ada kendala, maka peserta didik bisa saling berbagi. Di dalam grup kelompok, peserta didik akan melakukan diskusi dan mereka menyamakan persepsi atau jawaban terkait dengan LKPD. Dan jika sama, selanjutnya mereka akan mengirimkan LKPD yang telah dirisi. Berikut salah satu jawaban LKPD dari kelompok. Guru memastikan bahwa seluruh kolom dan isian dalam LKPD telah terisi. Demikian aktivitas kelompok pada PPL ketiga. Gimana praktikumnya? Susah, mudah, atau sedang-sedang saja? Susah sedang-sedang. Susah sedang-sedang ya. Lumayan ya dibandingkan yang kemarin nih agak lumayan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya di sini. Kelompok berapa yang mau? Di sini ada yang mau membacakan hasil kegiatannya LKPD-nya? Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Oke, saya downloadkan dulu ya di grup WhatsApp-nya, tenang. Ya, masalah saja langsung, enggak masalah. Bagaimana hubungan massa jenis fluida dengan besar gaya Archimedes pada benda? Kemudian hipotesisnya apa? Menentukan benda semakin besar massa jenis fluida, maka besar gaya Archimedes yang dialami benda di dalamnya juga semakin besar. Oke, itu ya, langsung saja nggak masalah ini. Ini analisisnya, kita cepat saja. Analisisnya bagaimana ini? Coba kamu baca ini. Hubungan antara massa jenis fluida atau zat cair, air, dan minyak terhadap gaya Archimedes yang terjadi jika benda digunakan tetap dari data hasil percobaan bahwa pada kayu mengalami gaya Archimedes 15.582 N Newton ya. Ya, lanjut. Di dalam minyak 15.523 N. Begitu pula pada aluminium. Besar gaya Archimedes yang dialami benda ini dalam air 29.400 N, sedangkan di dalam minyak 26.640 N. Ya. Terlihat bahwa gaya Archimedes pada kedua benda tersebut lebih besar terjadi di air dengan massa jenis 1000 kg per M pangkat 3 dari pada minyak dengan massa jenis 900 kg.
semakin besar massa jenis fluida, maka besar Lanjut aja. maka gaya Archimedes yang dialami benda di dalamnya juga semakin besar. Iya ya, terima kasih kepada Nurisman Said ya ini tadi ya. Sama-sama, Pak. Iya, ada tanggapan dari kelompok lain? Sama atau beda saja? Beda jawabannya nih. Sama aja, Pak. Oh, sama saja, nggak masalah ya. Oh, Sama, yang ya. menanggapi atau menambahkan akan saya kasih nilai nanti. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Nah, oke. Di sini Bapak akan memberikan penguatan materi ya tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh Archimedes. Jadi Archimedes itu adalah nama penemunya ya. Yang menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian di dalam suatu fluida, benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes dirumuskan dengan ini ya. FA sama dengan rho C G V, di mana FA itu adalah gaya Archimedes. Kemudian di sini dalam penerapannya sehari-hari ini banyak sekali sebenarnya ya hukum Archimedes ini. Perhatikan di sini. Misal sini ya. Hidrometer, ini hidrometer ya, untuk mengukur massa jenis air aki. Kemudian jembatan ponton, kemudian perahu kayu ulin, ini ya. Ketika ulin ini, ulin biasa saja kita taruh di dalam air, maka ulin itu akan tenggelam. Tapi ketika dibentuk ya, sedemikian rupa, dengan bentuk yang membentuk rongga udara ya, ada di dalamnya, lihat bentuknya ya, sehingga volume dari perahu itu tambah besar. Dan massanya tetap, sehingga massa jenis perahu itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Jadi benda itu, perahu ulin itu walaupun berat, dia tetap Terapung. Ya, oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita ada yang ingin tanyakan nggak? Ada, Pak. Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silahkan salah seorang kalian menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba kalian Pak. simpulkan. Iya, silahkan. Hukum Archimedes menyatakan Iya. sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar fluida yang dipindahkan. Lanjut, ada lagi. Salah satu penerapan hukum Archimedes ialah hidrometer, perahu ulin, kapal, dan lain-lain. Oke, mungkin itu kesimpulannya ya, karena keterbatasan waktu. Selanjutnya silahkan kalian sampaikan ya, apa kelebihan dan kekurangan pelajaran kita hari ini. Harapan kalian apa selanjutnya yuk, pelajaran kita untuk selanjutnya. Ada yang disampaikan? Ya, Semakin baik lagi, Pak. iya semakin baik lagi ya, semoga lebih baik. Dan saya harap juga kalian dapat bekerja sama dengan saya ya untuk pelajaran ini. Lebih aktif, lebih tepat waktu, dan lebih disiplin. Nah, bagi adik-adik yang ingin menyampaikan refleksinya silahkan nanti isi ya di kolom evaluasi ya, situ ada. Nah, selanjutnya saya akan memberikan link ya untuk melakukan evaluasi atau post test itu di Google Classroom, akan saya share setelah ini. Silahkan kalian isi ya, waktunya selama 1 hari ya, lebih cepat lebih baik, kalian isi semaksimal mungkin. Dan selanjutnya silahkan kalian pelajari ya, materi selanjutnya itu tentang fluida dinamis ya. Nah, ini penting juga ini, fluida dinamis. Dan terakhir, jangan lupa terus jaga kesehatan, terus semangat, dan salah seorang siswa silahkan pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silahkan. Untuk acara kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.